Halo pecinta rebahan versi tahun 2020, apa kabar? Selingkuhan aman? Atau selingkuhannya selingkuh juga? Kali ini saya akan review sebuah film Hong Kong yang bergenre biografis seni bela diri yang disutradarai oleh Wilson Yip. Donnie Yen sebagai peran utama dalam film ini. Juga akan dibintangi oleh Mike Tyson. Dan murid Ip Man Bruce Lee diperankan oleh Danny Chen. Film ini dirilis pertama di Hong Kong pada tanggal 16 Desember 2015. Ip Man 3 ditulis oleh Tai Li Chan dan Hiu Yan Choi, memperoleh penilaian 7,1/10 dari IMDb serta 78% dari Rotten Tomatoes. Sementara itu, Metacritic memberi penilaian sebanyak 57. Film ini bercerita mengenai kisah Ip Man pada tahun 1959 melawan pengembang properti bernama Mike Tyson. Ip Man yang akhirnya berhasil mendirikan perguruan bela diri Wing Chun di Hong Kong menghadapi masalah dari geng yang dipimpin oleh King Sang yang diperintahkan oleh Frank. Dan Frank berniat untuk mengambil sekolah itu secara paksa. Tapi Ip Man juga harus menghadapi temannya yang berambisi untuk menjadi guru besar seni bela diri Wing Chun. Di sisi lain, dia harus mengurus istrinya yang mengidap penyakit kanker. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan headset, cari posisi rebahan yang enak, kencangkan celana, dan ini dia Ip Man 3. Film ini berlatar di Hong Kong pada tahun 1959. Saat itu Ip Man bersama istri dan anaknya yang berada di Hong Kong. Saat Ip Man sedang berada di rumah, ia didatangi oleh seorang pemuda yang bernama Bruce Lee dengan tujuan menagih janji untuk diajarkan Wing Chun. Lalu dengan beberapa batang rokok dan satu gelas air, Ip Man menguji kecepatan Bruce Lee. Namun karena gagal, Ip Man tidak mengatakan iya atau tidak, tapi Ip Man hanya bilang kepada Bruce Lee untuk belajar lagi. Kita beralih ke sebuah sekolah yang di sana anak dari Ip Man menimba ilmu. Dan saat itu anaknya Ip Man dan Cheng Fong sedang berkelahi. Mendengar bahwa anaknya sedang berkelahi, Ip Man langsung menuju sekolah tersebut untuk menjenguk anaknya. Karena Cheng Fong adalah anaknya Cheng Tingchi, maka Ip Man mengajak Cheng Fong untuk makan malam di rumahnya. Ketika malam tiba, Cheng Tingchi menjemput anaknya di rumah Ip Man. Keesokan harinya, Tingchi sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Frank bersama istri dan anaknya. Kemudian Sang datang menyambutnya, dan mereka membahas tentang bisnis. Tidak lain adalah sekolah tersebut. Di sisi lain, Ip Man mendatangi restoran Guru Ting. Saat mereka ingin berfoto bersama, namun tiba-tiba istri Ip Man menelpon. Ternyata istrinya sudah lama menunggu dan Ip Man lupa bahwa ia sudah janji dengan istrinya, dan istrinya pun ngambek. Saat Ip Man sedang menunggu anaknya pulang sekolah dan bertemu dengan Tingchi, mereka membicarakan ternyata mereka belajar bela diri dari guru yang sama. Tingchi pun mengajak Ip Man untuk duel bersama suatu hari nanti, dan Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya pulang, mereka bertemu dengan Sang dan anak buahnya. Namun Ip Man curiga dengan gerak-gerik mereka. Dan benar, sampainya di kantor sekolah tersebut, Sang dan anak buahnya melakukan kekacauan dan mengintimidasi guru-guru sekolah tersebut. Tujuan Sang adalah untuk membeli sekolah tersebut, namun kepala sekolah menolaknya. Alhasil Sang memaksa dan menyiksanya. Dan tiba-tiba saja Ip Man datang menolong mereka. Lalu kemudian Ip Man menelpon polisi. Di sisi lain, Sang yang kecewa menyuruh anak buahnya untuk menyegel sekolah tersebut. Dan saat pagi, para orang tua dan anak-anak kaget karena sekolah tersebut telah disegel. Lalu Ip Man menyuruh anak buahnya untuk membukanya. Khawatir Sang datang lagi, maka Ip Man siap menjaga sekolah itu hingga malam. Dan benar saja, Sang dan anak buahnya datang lagi. Namun Ip Man mengalahkan mereka satu persatu dengan sangat rapi.
Tinci yang melihat kejadian itu langsung membantu Ip Man. Alhasil, Sang dan anak buahnya kabur, dan Ip Man memuji kehebatan bela diri Tinci. Di sisi lain, Tinci dibayar untuk menghabisi gurunya. Karena Tinci sedang butuh uang, ia pun menyetujuinya. Dan benar saja, Tinci datang ke rumah gurunya dan melancarkan serangan kepada gurunya hingga tangan gurunya patah. Ketika mendapat kabar dari rumah sakit bahwa gurunya masuk rumah sakit, Ip Man pun menjenguknya. Ketika Ip Man sedang di rumah sakit, Sang datang lagi ke sekolah anaknya dan menculik anak-anak di sekolah tersebut, termasuk anak Ip Man dan Tinci. Ketika mendengar bahwa anaknya diculik, Ip Man pun mendatangi Sang di pelabuhan. Ketika sampai, Ip Man melihat anaknya sedang menangis. Melihat bahwa itu anaknya Ip Man, maka Sang menyuruh Ip Man untuk bersujud dan melawan anak buah Sang. Dan Ip Man pun menurutinya. Saat itu pun Tinci menjemput anaknya yang diculik. Kemudian Tinci membantu Ip Man menghajar Sang dan anak buahnya. Di sisi lain, anak Ip Man kabur menaiki tangga dan dikejar oleh Sang. Tapi Ip Man cepat menyelamatkan anaknya. Tak lama kemudian polisi pun datang. Ketika sampai di rumah, istri Ip Man memeluk anaknya karena istrinya sangat khawatir mendengar anaknya diculik. Di sisi lain, Frank sangat kecewa dengan Sang yang gagal melawan Ip Man dan Tinci. Dan Sang pun dihajar oleh Frank. Lalu Frank menyuruh anak buahnya yang lain untuk melawan Ip Man. Dan Ip Man berusaha untuk melindungi istrinya. Kemudian Ip Man berhasil mengalahkan anak buah Frank dengan sangat mudah. Lalu Ip Man dan istrinya pulang dengan aman dan bahagia. Mendengar bahwa semua itu ulah dari Frank, maka Ip Man menemui Frank untuk meminta penjelasannya. Tapi Frank malah mengajak Ip Man untuk bertarung menggunakan waktu. Karena Frank sangat kuat, Ip Man sampai dibuat mundur. Namun Ip Man yang sangat mumpuni dalam bela diri bisa mengimbangi Frank. Sampai Frank yang aslinya seorang petinju kelas dunia kewalahan menahan serangan Ip Man. Tapi hingga waktu habis tidak ada pemenang dalam duel ini. Kita beralih di mana Tinci yang mendatangi sebuah kontrakan dengan tujuan untuk membuka perguruan bela diri Wing Chun. Dan pemilik kontrakan yang suka dengan bela diri Wing Chun dan sangat mengidolakan Ip Man menyetujui niat Tinci tersebut. Lalu pemilik kontrakan menunjukkan sebuah koran yang menuliskan bahwa Ip Man adalah orang yang sangat hebat dalam bela diri Wing Chun. Tidak terima dengan hal itu, Tinci mencari seorang wartawan untuk memasukkan namanya di surat kabar bahwa Tinci lah yang paling hebat bela diri Wing Chun. Setelah bertemu dengan wartawan tersebut, dan Tinci membayar wartawan itu. Namun wartawan itu menolak karena meragukan bela diri Wing Chun dari Tinci. Lalu Tinci melihat ada seorang guru bela diri di tempat itu. Tinci meminta untuk berduel dengan guru tersebut. Melihat kehebatan Tinci saat melawan orang-orang tersebut, wartawan akhirnya mau untuk foto dan masukkan Tinci di surat kabar. Akhirnya Tinci mendapat gelar petarung Wing Chun yang hebat. Hingga pada akhirnya di depan para reporter, Tinci resmi menantang Ip Man sebagai pembuktian dirinya yang paling hebat Wing Chun. Saat menemani istrinya berobat, Ip Man melihat dan membaca tentang tentangan itu. Sang istri juga melihatnya. Namun Ip Man hanya tersenyum dan membuka halaman berikutnya. Ip Man seolah tak peduli dengan tantangan itu dan memilih menemani istrinya sedang mengidap penyakit kanker. Akhirnya hari pembuktian pun tiba.
Tinci dan para guru menunggu kedatangan Ip Man. Di waktu yang sama, Ip Man sedang menari bersama istrinya dengan suasana riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun memutuskan Tinci sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba istri Ip Man jatuh pingsan. Dokter bilang istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia Ip Man menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu hari Ip Man sedang menyuapi istrinya sup. Istrinya bilang bahwa dia ingin sekali foto bersama Ip Man. Di sini sedih sekali tuh. Ip Man pun menyanggupinya. Di suatu sore ketika mereka sedang bersantai, sang istri meminta Ip Man menerima tantangan dari Tinci. Sang istri juga meminta agar melihat Ip Man berlatih karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Karena itu yang membuat sang istri sangat bahagia, lalu Ip Man menyanggupinya. Akhirnya malam pertandingan itu pun tiba. Sang istri menemani dan menunggu Ip Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga ini dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu laga berlanjut lagi, kali ini menggunakan pisau. Mereka pun juga sama-sama ahli. Dan terakhir, mereka bertarung menggunakan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Sampai saat Tinci mencolok mata Ip Man. Lalu Ip Man cuma bisa terus menghindar. Sampai akhirnya Ip Man memukul perut Tinci. Alhasil, Tinci pun tumbang dan kalah. Dia kemudian mematahkan pelang yang bertulis guru besar Wing Chun dan mengaku kalah. Ip Man bilang itu tidak penting, yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Pada kisah nyatanya, diberitahukan bahwa istri Ip Man meninggal pada tahun 1960 karena penyakit kanker, dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah jangan main-main sama Ip Man itu.